Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kenyam, Kabupaten Duga, Papua. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah khususnya bagi Menteri Keuangan untuk pertama kalinya mengunjungi wilayah rawan konflik. Kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan menciptakan komitmen sinergis kedua kementerian dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional termasuk di wilayah dengan tantangan strategis tinggi seperti Papua. Mendukung keamanan untuk mendapatkan kenyamanan di dalam kita hidup bermasyarakat. Doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini akan menyertai prajurit-prajurit yang sekarang bertugas untuk membantu masyarakat. Sinergi antara pertahanan dan keuangan negara ditunjukkan bukan sekedar wacana, melainkan sebagai langkah nyata memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional dari wilayah terdepan Indonesia. Halo, selamat siang pemirsa. Ramai penambangan nikel di Raja Ampat. Pemerintah cabut 4 izin perusahaan tambang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam keras Israel yang menghentikan kapal flotila Coalition yang membawa 12 aktivis internasional. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pemanggilan terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tiga Menteri Kabinet Merah Putih mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Senin kemarin. Mereka adalah Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pemanggilan ketiga menteri dilakukan di tengah polemik pertambangan nikel di Raja Ampat. Ya, setelah rapat terbatas di Hambalang, pemerintah resmi mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan izin dilakukan usai meninjau langsung ke lokasi tambang dan ditemukan potensi kerusakan lingkungan. Kemarin, Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini. Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian kami pada pagi hari ini diminta oleh Bapak Presiden, kami berlima untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat, tentunya dengan juga memberikan himbauan bahwa kita semua pasti harus kritis, harus waspada di dalam menerima informasi-informasi publik, ya. Kemudian juga harus waspada untuk mencari kebenaran. Raja Ampat, ini sesungguhnya PT Raja Ampat, Pak Hanif. Jadi kalau kita lihat di media sosial, seolah-olah Payemo ini adalah pusat prawisatanya Raja Ampat. Ini geoparknya Raja Ampat. Dan seolah-olah ini sudah menjadi, mohon maaf, kerusakan lingkungan. Seolah-olah waktu kita belum turun. Nah, ini ada 5 PT, di mana PT Nurham, lokasinya di sini, PT Anugerah Surya Pertama di sini, PT KW Sejahtera Mining di sini,
PT Mulia Raymond Perkasa itu di sini. PT Gag Nikel di sini. Saya langsung koordinasi sama Pak Seskap sama Pak Mensesnek. Kemudian kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian pada hari kemarin kami ratas. Di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga pingin. Pemirsa, viral di media sosial foto dan video sejumlah kapal yang diduga mengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana. Tonga-tonga, ikan. Pelan kasih maju lurus, Jokowi. Maju lurus pelan. Kencang air jaketnya, itu langsung melambung nanti wer. Di kopi. Media sosial diramaikan dengan foto dan video kapal diduga pengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Namun belum ada bukti kuat terkait kepemilikan kapal yang dihubungkan dengan Jokowi dan kegiatan yang dilakukan kapal di lokasi tambang nikel. Sementara itu, dari data Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengungkapkan ada 8 kapal dengan nama JKW Mahakam dan 6 kapal dengan nama Dewi Iriana. Kapal-kapal ini dimiliki oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor logistik dan pelayaran. Namun dari data Ditkapel Kemenhub tidak ada informasi terkait aktivitas kapal di tambang nikel Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kantor maskapai Lion Group disidak Wamenaker atas dugaan menahan ijazah. Lantas apa hasilnya? Selengkapnya usai jeda.